berarti masih semester 2 ya. Sudah mendapatkan mata kuliah kedokteran gigi apa saja? Ahmad Ridho, mana Ahmad Ridho? Tolong kameranya on cam. Ya, izin dok, sedang di perjalanan dok. Kamu kemana kamu? Dari Indralaya dok, dari menghadap Dr. Santi. Ya, oke. Baik dok. Oke, ini semester 2 ya kalian ya? Izin menjawab ya dokter. Ya, mata kuliah kedokteran gigi yang sudah dapat apa saja? Kalau untuk blok ini baru anatomi dasar, anatomi gigi, sistem stomatogenetik, tumbuh kembang oro, sama histologi dokter. Kalau itu tuh yang mata kuliah kedokteran giginya hanya yang anatomi gigi, terus stomatogenetik ya. Kalau yang anatomi itu dari kedokteran kan yang memberi materi. Ya. Ya dokter. Ya, kalau berarti kalian ini dalam tahap ilmu kedokteran dasar ya, dan ilmu kedokteran gigi dasar. Jadi anatomi, histologi itu masih kedokteran dasar. Kalau kedokteran gigi dasarnya ya tumbuh kembang ini, kemudian anatomi gigi itu yang kedokteran gigi dasar. Oke, ini langsung saja saya share screen bahwa yang akan saya sampaikan adalah materi tentang tumbuh kembang oromaxilofasial. Kenapa kalian harus belajar ini? Karena nanti bila kalian sebagai dokter gigi harus bisa mendeteksi pasien ini apakah ada gangguan tumbuh kembang oromaxilofasial ya. Kalau di bidang departemen saya ortodonsia itu memang departemen yang membahas tentang gangguan tumbuh kembang yang mengakibatkan suatu kelainan pada sistem pengunyahan atau maloklusi. Ya, jadi harus paham dulu kalian tumbuh kembang yang normal itu bagaimana sih di oromaxilofasial. Nanti kemudian biar nanti kalau jadi dokter gigi bisa tahu kalau menemukan hal yang tidak normal. Oke, mungkin langsung saya share screen saja. Sudah nampak? Terlihat dokter. Ya, sudah ya. Oke, bahwa tumbuh kembang oromaxilofasial ini tumbuh kembang yang kita bahas di sini adalah pertumbuhan yang setelah lahir ya. Jadi yang intrauterin tidak dibahas. Nanti kalau tumbuh kembang intrauterin biasanya di anatomi juga dibahas sih intrauterin tuh. Ini yang postnatal atau setelah lahir. Kraniofasial. Sebenarnya apa sih kraniofasial itu? Kranio adalah tulang tengkorak, fasial adalah tulang yang menyusun wajah ya. Jadi kraniofasial adalah kompleks dari tulang kepala sampai dengan yang menyusun wajah. Ya, tulang tengkorak tadi ternyata tidak suatu tulang yang tunggal. Ya. Tulang tengkorak itu bukan seperti bola sepak itu yang hanya bulat kayak gitu, dan kalau bola sepak itu kan kayak kalian bayangkan cuma bulat begitu dan disusun oleh satu lapisan ya, satu lapisan tidak kalau yang bola plastik ya, kalian yang cowok terutama ngerti yang bola plastik itu satu lapisan yang cuma lapisan dari plastik. Tetapi kalau yang bola sepak yang dari kulit yang isi angin itu kalau kalian perhatikan itu disambung antar bagian ya. Dia itu ternyata bentuknya itu
segi 5 atau segi 6 itu ya, seperti itu, kemudian disambung-sambung dijahit sehingga membentuk suatu bola sepak yang isi angin itu. Untuk tulang tengkorak itu ternyata juga mirip, maksudnya juga tersusun tidak hanya dari satu komponen tulang, tetapi tersusun oleh berbagai macam tulang, bahkan jumlahnya mencapai 28 tulang. Ya, jadi tengkorak ini merupakan salah satu bagian tubuh yang paling kompleks. Kemudian tulang tengkorak itu kan mulai dari lahir ya, dia nanti akan berkembang seperti dari bayi, seperti kalian dulu kalau melihat bayi, nah kalian bisa sebesar sekarang ini, tulang tengkorak kalian juga mengalami perkembangan ya. Jadi pertumbuhan perkembangannya itu penumbuhan tulangnya ya, pertumbuhan tulang tengkoraknya itu secara endokondral dan intramembranus ya. Kemudian endokondral tadi sebenarnya pada tulang-tulang panjang ya, tulang panjang itu tulang tangan, kaki gitu. Kalau intramembranus pada tulang-tulang yang pipih, sebenarnya tulang tengkorak masuknya tulang pipih, ya. Kemudian kenapa kita harus mempelajari ini adalah untuk tahu tadi kalau nanti mendapatkan suatu pasien ada kasus mengetahui oh ini nggak normal, terus kemudian kita harus bisa kalau sudah tahu ada gejala tidak normal bisa mengarahkan pertumbuhannya kalau belum telat ya, agar pertumbuhannya bisa lebih optimal lagi. Terutama kalau perawatan orto ya, di ortodonti itu misal rahangnya udah cenderung kelihatan lebih maju nih, nanti umur 7 tahun, 8 tahun sudah mulai terlihat rahang bawahnya ada kecenderungan lebih maju. Nah itu kita bisa nanti merawat untuk mengendalikan atau mengarahkan pertumbuhannya ya. Ini makanya harus perlu mengetahui pertumbuhan kraniofacial. Kemudian kita juga kalau mengetahui yang normal ini juga kalau nanti periksa pasien kita dapat untuk memprediksi oh nanti pertumbuhannya ini akan cenderung maksilanya lebih maju misal, oh ini cenderung mandibulannya akan mengalami kelambatan, nah, seperti itu. Karena dengan melihat pola pertumbuhan di wajah, makanya harus bisa tahu dulu yang normal ya, normal baru nanti kalau di pasien untuk kasus-kasus yang seringkali yang tidak normal. Oke, tahap tumbuh kembang itu secara umum ya, mulai dari lahir atau neonatus, ini yang disebut sampai umur 28 hari ya, neonatus ya. Setelah itu tahap infant ya, bayi, yaitu sampai umur 1 tahun. Setelah tahap bayi adalah tahap anak-anak, kemudian anak-anak usia sekolah atau juvenile 7-9 tahun, kemudian muda ya. Jadi anak yang usia 12 sampai 15 tahun itu kategori secara tumbuh kembang adalah golongan yang muda, adolescence ya. Ini tulisannya salah nih. Oke, jadi masuk muda ya, golongan yang muda. Nanti ini dikoreksi nih. Kemudian setelah di atas 15 tahun itu nanti golongan dewasa. Ya, jadi ini pertumbuhan secara umum. Pertumbuhan secara umum. Nah, kembali lagi kalau ke tulang kepala tadi atau tengkorak saat bayi lahir itu ternyata ukuran kranial ya, belum fasial. Kranial itu tulang tengkorak. Kalau tadi kan kraniofacial, jadi sama tulang wajah. Kalau kranialnya saja, tulang tengkoraknya saja saat lahir, semua manusia itu ternyata sudah mencapai 2/3 dari ukuran akhirnya. Jadi kepala itu tinggal 1/3 lagi untuk tumbuh sampai dewasa.
Kenapa kok ini kok sudah 2/3, yang lainnya belum ya? Ya jawabannya tentu saja karena di tulang tengkorak tadi tempat tersimpannya adalah otak ya. Otak yang mengendalikan seluruh proses atau seluruh ya mengatur organ-organ yang lain untuk bergerak dan sebagainya, itu otak yang memerintahkan. Makanya saat lahir dia sudah mencapai 2/3 dari dimensi akhirnya. Kemudian saat lahir, kalau Anda ingat lihat bayi ya, tulang tengkoraknya ukurannya belum proporsional ya, belum seimbang ya. Di situ ada nasal cavity, itu rongga hidung, maksila, mandibula ya. Itu masih belum berkembang, terutama di nasomaxillary complex namanya, itu belum berkembang. Kemudian saat lahir bayi itu juga ada namanya ubun-ubun. Ya, ubun-ubun atau fibrous membran yang di tulang tengkorak tadi. Yang ubun-ubun itu di puncak kepala ya, itu kalau kalian pegang dia lembut ya, lembut, cuma tertutup selapis tipis kayak jaringan yang belum mengeras kayak tulang kepala kalian. Itu adalah namanya ubun-ubun atau fibrous membran ya. Six fontanelles itu nama lainnya. Dia nanti akan mulai mengeras atau menutup menjadi tulang yang kuat saat usianya 18 bulan. Nah ini ya, ini perbandingan tengkorak dewasa dan bayi. Kita lihat kalau yang bayi itu di daerah nasomaxillary complex ya, dari hidung, tulang maksila, mandibula belum berkembang. Tapi kalau tulang tengkoraknya itu sudah mencapai ukuran 2/3 dari dimensi akhir. Mata tidak akan berkembang ya, tetap segitulah kalau mata ya, mata tidak mengalami pergantian juga. Makanya matanya tetap segitulah, bukan matanya bertambah besar atau bagaimana, enggak. Yang bertambah terutama di kompleks nasomaxillary ya, wajah. Mulai dari hidung, tulang maksila, tulang mandibula itu sangat berkembang pesat. Sedangkan tulang tengkorak itu juga berkembang, tetapi cuma 1/3 lagi dari kondisi sebelumnya. Kemudian sutura pada tulang frontal, tulang dahi ya, menutup saat usia 7 tahun. Kemudian kalau sutura pada simfisis mandibula menutup pada usia 2 tahun. Sutura itu apa sih sutura? Ada yang tahu? Sutura? Sutura itu adalah pertemuan ya. Apa? Sutura itu adalah kayak garis penyatuan antara tulang tengkorak yang satu sama tulang tengkorak yang lain. Contohnya kayak sutura sagittalis yang merupakan garis penyatuan antara tulang parietal sebelah kanan sama sebelah kiri. Oke. Ya, sudah mendekati benar ya. Sutura benar, itu adalah pertemuan sebenarnya. Pertemuan dari ya tulang satu dengan tulang yang lain. Ini tersusun dari jaringan kartilago ya. Jadi dari tulang rawan. Sutura itu adalah dia juga berfungsi sebagai sendi sebenarnya, sendi. Tapi sendi mati. Jadi tidak bisa bergerak. Sendi itu kan juga pertemuan ya, untuk pertemuan bisa sendi peluru, sendi pelana, nah kayak gitu-gitu ya. Engsel intinya kan. Nah kalau ini sendi mati dia. Sendi mati dia merupakan jaringan kartilago atau tulang rawan. Di sutura inilah pusat pertumbuhan ya, pusat pertumbuhan dari tulang tadi. Jadi di situ tulang tengkorak ini bisa bertambah ukuran dan volumenya ya. Yang tadi dibilang baru lahir sudah 2/3.
sepertiganya setelah lahir sampai dewasa akan bertambah. Tadi kita bahas ada namanya ubun-ubun ya. Nah ini pada tengkoraknya gambar kiri, itu bagian gambar yang kiri tampak atas ya, tanpa koronal. Dari atas itu nampak ini namanya ada ubun-ubun ya. Nah ini sutura-sutura tadi yang dibahas. Itu ada metopik sutur ya. Sutura pada tulang frontal menutup pada usia 7 tahun ya. Kemudian yang ubun-ubun itu adalah daerah tulang rawan yang jadi yang digambar itu, yang kuning adalah tulang yang keras, yang merah-merah itu adalah masih sutura atau masih belum tulang yang keras ya. Kalau ubun-ubun yang di atas kepala itu, yang di atas kepala warnanya agak kemerahan itu ya digambar. Nah itu namanya ubun-ubun. Itu saat lahir karena tulangnya belum keras seperti tulang yang dewasa, dan di antara tulang-tulang tadi menyatu itu belum rigid, belum keras, itu tulang kepala itu akan mengalami kompresi saat lahir, melewati jalan lahir. Dia akan kepalanya mengecil. Jadi yang bayangkan yang merah yang tampak atas ini, itu akan tulang yang kuning-kuning itu akan merapat. Jadi kepalanya berukuran jadi lebih kecil saat melewati jalan lahir. Begitu dia bayi lahir menghirup udara, kepalanya sudah bebas dari jalan lahir, dia akan kembali lagi seperti bentuk yang digambar kiri itu ya. Jadi ternyata tulang rawan tadi suturanya juga berguna untuk proses persalinan ya. Jadi dia ada elastisitas dari tulang tengkorak, sehingga tulang tengkorak yang ukurannya relatif besar itu mampu melewati jalan lahir ya. Itu karena fungsi dari ini tadi, tulang-tulang rawan. Dan di tulang rawan yang merupakan perantara dari tulang yang lain ini, disinilah pusat pertumbuhan dari tulang kepala ya, di tulang kepala ini. Nah ini disebut bahwa ubun-ubun menutup setelah usia 1,5 tahun atau 18 bulan. Kalau namanya sutura yang tadinya saya bilang tulang rawan kan, kemudian kalau sudah namanya menutup, suturanya menutup atau mengalami kalsifikasi menjadi tulang yang keras, berarti disitulah pertumbuhannya sudah selesai ya. Tandanya pertumbuhan tulang itu selesai di tulang kepala bila kraniomaksial ya, kalau suturanya sudah mengalami osifikasi, penulangan. Jadi kalau di ronsen gambarannya kan harusnya kalau sutura masih tulang rawan, karena dia tidak padat, akan ada gambaran radiolusen ya, gambaran agak kehitaman dibanding tulang yang lain ya, di kayak garis sambungan ya. Nah bila dia sudah mengeras, jadi gambarannya enggak radiolusen lagi, tapi radiopak. Dan bila sudah mengeras, berarti pertumbuhan di daerah tersebut sudah selesai. Makanya dikatakan bahwa ubun-ubun itu menutup pada usia 1,5 tahun. Berarti setelah usia 1,5 tahun, daerah itu yang menyatu itu sudah mengeras, ya nggak akan tumbuh lagi. Ya, jadi sutura merupakan pusat pertumbuhan. Ya, fungsinya salah satunya tadi, kalau di kepala, karena tulang-tulang yang menyusunnya belum menyatu sempurna atau belum mengeras, makanya bisa berfungsi untuk kayak suspensi itu. Waktu keluar dalam jalan lahir, dia akan mengecil kepalanya, begitu keluar dari rahim lahir, dia kepalanya kembali
seperti ukuran sebelumnya. Ya, itu ternyata fungsi dari sutura-sutura yang ada di tulang tengkorak kita. Kemudian ada namanya cranial fault. Cranial fault itu adalah rongga yang ada di tengkorak, ya. Dia rongganya tadi bertumbuh pesat sampai umur 2 tahun, ya. Kenapa dia tumbuh pesat? Karena dia tempat otak itu diletakkan atau nanti otaknya tumbuh. Jadi kalau dia bertumbuh pesat dari lahir sampai dengan 2 tahun, berarti dari lahir sampai 2 tahun itulah periode otak manusia itu berkembang pesat. Makanya kalau pengen anaknya cerdas, nanti begitu punya anak anaknya lahir itu berarti otaknya kan harus bagus ya. Jadi harus nutrisinya bagus, kemudian jangan ada trauma ya. Karena sampai 0 sampai 2 tahun itu adalah pesat-pesatnya pertumbuhan otak. Jadi kalau dari lahir gizinya tidak dioptimalkan, setelah umur 5 tahun, nanti baru 5 tahun aja lah kasih makan yang bagus, udah telat. Jadi kalau mau anaknya kualitasnya bagus, begitu lahir itu gizinya harus cukup, ya, jangan sampai kurang karena otaknya nggak bertumbuh dengan baik. Kemudian tengkorak saat usia 5 tahun, ukuran tengkoraknya sudah 90% dari ukuran dewasa. Jadi yang menentukan tengkorak tadi sebenarnya adalah salah satu yang berperan adalah otak, ya. Jadi setelah umur 5 tahun ya otaknya sebenarnya nggak berkembang. Yang berkembang pesat dia otak tuh sampai 2 tahun saja. Setelah itu otak tidak berkembang lagi, ya. Jadi kalau mau otaknya bagus 0 sampai 2 tahun itu untuk memacu otak, ya. Nah, kemudian setelah 5 tahun ukuran tengkorak itu sudah mencapai 90% dari ukuran dewasanya. Kemudian yang perlu dicatat bahwa dimensi tengkorak tidak terpengaruh oleh pubertal growth. Ya, jadi pubertal growth ini misal kalau anak-anak perempuan ditandai dengan sudah menstruasi, ya. Cowok tumbuh tanda seks sekunder, misal jakut gitu ya. Itu adalah tanda telah pubertal growth. Biasanya kalau anak remaja seperti itu di masa pubertal growth badannya sangat pesat tumbuhnya, tadinya nggak begitu tinggi, begitu SMP atau ya SMP ke arah ke SMA ya, dari SD kelas 6 tiba-tiba badannya melonjak tinggi. Nah, itu adalah pubertal growth. Di masa pubertal growth ini dimensi tengkorak itu tidak terpengaruh, jadi di otaknya juga tengkoraknya juga tidak tambah besar, ya. Dia tetap ukurannya ada dibilang setelah usia 5 tahun sudah 90%. Jadi dia tidak terpengaruh oleh pubertal growth, ya, dimensi tengkorak. Nah, ini yang disebut cranial fault. Ini yang di rongga tulang kepala, cranial fault, ya. Itu ada tulang dahi, os frontale, kemudian tulang tatok kepala, os parietale, kemudian yang belakang kepala tengkorak ini adalah os occipital, ya. Jadi os frontale, parietale, sama occipital, ya. Itu yang di tulang tengkorak. Ada 3 kan yang di atas nih berarti. Di dalamnya itu ada tulang temporal, ya. Banyak sekali, 28 tulang tadi yang disebut. Ethmoid itu adalah bagian dari yang daerah hidung. Ini ada tulang processus frontal of maxilla, ya. Itu bagian depan dari tulang maxilla. Kemudian ada tulang palatina, ya, tulang palatum, dan banyak, ya. Jadi kalau ini yang di rongga tengkorak adalah gambarannya kepala kalau dibelah. Di cranial fault inilah otak itu diletakkan, ya, terletak. Nah, sekarang kalau cranial base,
base itu dasar. Kranial tengkorak adalah dasar dari tengkorak, ya. Tadi sudah kita bahas yang tampak samping ada tulang frontal, tulang parietal, dan tulang oksipital, ya. Kemudian ini tampak yang atas, ya, dari atas. Ini ada banyak sekali, ada tulang ethmoid, itu yang nanti hidung tadi, oksipital, tulang yang di belakang, ya, yang kalau kalian raba tulang kepala yang paling nonjol di belakang itulah tulang oksipitale. Kemudian os parietal itu yang di kepala bagian samping nih, ya, dari atas ke samping ini os parietale. Kemudian kalau yang dahi tadi frontal, occipitale, parietal, ya, temporal, ini ada ethmoid, ya, temporale yang merah. Ini yang merah nggak begitu nampak, ya, nggak nampak kalau yang di gambar B. Ya, ini adalah cranial base. Cranial base adalah dasar tulang tengkorak. Ya, cranial base dasar tulang tengkorak. Oke, itu tadi dari cranial, ya. Cranial base tadi ada namanya yang dasar tulang tengkorak bagian depan, ini dibagi dua. Ini kan ada tengahnya ada bolongan, ya. Namanya foramen apa? Ada yang tahu? Adakah yang tahu tulang yang di tengah bolong ini? Foramen Ya. magnum. Apa? Foramen? Foramen magnum, dokter. Ya, betul. Itu untuk apa? Untuk apa? Coba. Nah, ini tulang ini, sebab bolongan ini adalah menyatu dengan sumsum tulang belakang, ya. Sistema saraf pusat. Jadi susunan saraf pusat itu terkoneksi ini nanti berhubung dengan tulang cervical, ya. Jadi tulang leher. Jadi kayak ibarat robot itu, ini ya bolongan ini tempat keluarnya kabel-kabel itu kalau di robot, ya. Kabel-kabel yang warna-warni itu. Nah, kalau kita manusia inilah ada pembuluh darah, saraf, dan segala macam yang memberi nutrisi ke tengkorak, kemudian untuk komunikasi dari otak ke seluruh tubuh. Nah, ini bolongannya ini untuk jalan, istilahnya kalau gampangannya kabel tadi, ya, berkomunikasi antara tubuh bagian otak ke seluruh tubuh lewat bolongan ini, foramen magnum, ya. Oke, wajah itu berubah, ya. Jadi kalau ada yang sekarang kan baru heboh tuh ijazah palsu dugaannya, ya, mantan presiden ijazahnya diduga karena fotonya beda. Nah, kalau kalian sini sebagai dokter gigi, sebagai seorang dokter, ya harusnya tahu bahwa wajah itu ya memang akan berubah, nggak mungkin sama wajahnya dari saat lahir, mulai anak-anak sampai kalian seumur kalian, itu wajahnya tidak akan sama, ya kan? Kalian ingat aja foto-foto kalian. Setelah dewasa pun, kalian yang ganteng, yang cantik itu lama-kelamaan juga akan berubah wajahnya, ya. Jadi tidak mungkin wajahnya akan sama. Jadi kan kalau di yang ribut-ribut itu, itu wajah saat nikah, kok sekarang wajahnya udah beda, atau ijazahnya fotonya beda dengan wajahnya, ya. Kalau menurut saya wajah memang berubah, ya. Bahkan tulang di wajah itu akan mengalami juga perubahan, degenerasi juga, ya. Jadi setelah pertumbuhan selesai, kapan sih pertumbuhan selesai? Kalau di tulang, tanda-tandanya itu tadi, ya, suturannya telah menutup atau suturannya telah menyatu, mengalami osifikasi, ya, itu tandanya bahwa pertumbuhan selesai. Kalau di tulang leher namanya vertebra cervicalis, itu antara sambungan tulang leher itu mengalami osifikasi juga.
penulangan. Nanti akan sambungannya itu gambarannya tidak tadinya cekung misal, sekarang udah datar. Nah itu menandakan bahwa pertumbuhannya sudah selesai. Jadi kira-kira pertumbuhan manusia selesai itu ya optimal manusia umur 25. Jadi pusat tumbuh yang pesat itu sampai dari bayi sampai umur 18. Setelah 18 masih tumbuh tetapi sangat-sangat kecil. Dan terakhir yang sudah mentok itu umur 25. Nah, seperti saya bilang tadi, nah kok setelah umur 25 nanti setelah 20-30 tahun kemudian wajahnya berubah. Ya karena itu namanya proses degenerasi ya, degenerasi. Jadi mulai mengalami kemunduran. Ya, tulangnya yang tadinya bentuknya misal lebih kotak ini sedikit karena dipengaruhi oleh misal giginya udah mulai lepas misalnya, wajahnya tentu berbeda. Ya, kalau giginya sudah nggak ada itu sangat mengubah drastis wajah. Intinya itu proses degenerasi, kemunduran. Jadi manusia itu memang kodratnya seperti itu, dari bayi yang nggak bisa apa-apa, kemudian badannya bertambah kuat sampai maksimal 25 tahun. Setelah 25 tahun itu bertahap menuju kayak ini ya, kurva itu mulai menurun pelan sampai berakhirnya ya sampai kurvanya ke angka 0 lagi ya, meninggal. Tapi intinya akan mengalami kemunduran sedikit demi sedikit. Dan itu sebenarnya ya tidak bisa dicegah ya. Jadi kalau yang anti aging ya, anti penuaan itu sebenarnya nggak masuk akal kalau anti penuaan. Tetapi kalau memperlambat itu oke ya. Jadi memperlambat penuaan dengan makan bergizi, kemudian lebih aktif, misal berolahraga dan sebagainya, itu adalah memperlambat, untuk gunanya memperlambat. Tapi jangan harap kalian bisa mencegah atau anti penuaan. Itu nggak mungkin menyalahi kodratnya, karena kalau anti penuaan seperti juga anti ada penuaan berarti anti jadi dewasa, kan nggak mungkin. Jadi bayi nggak boleh dewasa biar lucu terus ya, lucu terus, nggak boleh jadi orang dewasa, nggak mungkin. Makanya itu adalah kodrat alami ya. Kemudian setelah dewasa juga dia akan sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. Oke, kembali ke tadi tulang wajah ya. Pertumbuhan wajah menyebabkan perkembangan nasal cavity ya, ini rongga hidung ya. Kemudian rahang dalam arah anterior dan vertikal terhadap basis kranial. Jadi yang dimaksud adalah rahang, yang kita kalau ngomong rahang berarti bayangannya kalian rahang atas yaitu tulang maksila, dan rahang bawah tulang mandibula. Rahang akan bertumbuh ke arah anterior dan secara vertikal. Vertikalnya itu berarti ya vertikal ya, tetapi vertikalnya ke arah bawah, sebenarnya lebih banyak bawah dan depan. Tumbuhnya itu bertumbuh terhadap dasar tulang tengkorak atau basis kranial ya. Jadi mengukur pertumbuhannya itu acuannya kalau kita seperti jaraknya berapa meter nih dari sini ke situ, dari misal dari pintu sini ke pintu depan misalnya berapa meter. Nah, acuannya adalah posisi kita berdiri ini adalah menuju ke pintu misal. Nah, itu adalah acuannya. Nah, ini pertumbuhan wajah tadi arahnya itu pertumbuhan itu arahnya, pedomannya atau acuannya adalah terhadap dasar tulang tengkorak ya. Kemudian tadi kan sudah dikatakan bahwa tulang tengkorak setelah umur 5 tahun sudah 90% ya. Dan setelah 7 tahun dasar tulang tengkorak itu sudah tidak bertumbuh lagi. Ya, kalau dasar tulang tengkorak setelah 7 tahun sudah tidak bertambah atau berubah. Nah itu nanti, makanya nanti kalau kalian ke depan belajar sefalometri itu merupakan dasar pengukuran
Cefalo adalah dasar tulang tengkorak. Kemudian untuk wajah dipengaruhi oleh pubertal growth, ya, pubertal growth. Kalau growth spurt adalah percepatan pertumbuhan, ya. Kalau tadi tulang tengkorak tidak dipengaruhi oleh pubertal growth. Nah, tadi kan sudah dibahas mekanisme pertumbuhan tulang kraniofasial, yaitu secara endokondral dan intramembran, ya. Endokondral terjadi secara cartilaginous replacement. Endokondral ini sebenarnya yang di sutura-sutura tadi, ya, sutura di tengkorak tadi, terjadi secara cartilaginous replacement. Cartilaginous itu jaringan kartilago, tulang rawan. Replacement, jadi yang tulang rawan yang lunak tadi, dia akan mengalami osifikasi. Makanya yang di tulang yang di sutura itu adalah pertumbuhan secara endokondral, ya, secara endokondral itu pusat pertumbuhan di sutura tulang tengkorak. Karena dengan cara cartilaginous replacement, tulang kartilagonya, tulang rawannya akan mengalami osifikasi menjadi tulang yang keras setelah dia mencapai ukuran yang idealnya. Itu pertumbuhan secara endokondral. Sekarang yang intramembranous, ya, terjadi secara periosteal dan endosteal remodeling. Apa yang dimaksud terjadi secara periosteal dan endosteal remodeling? Ini intramembranous itu terjadi pada tulang-tulang yang pipih, ya, seperti jadi tulang tadi occipital, tulang frontal, tulang parietal, tadi itu tulang pipih, ya. Ini yang pertumbuhan intramembranous itu pada periosteal dan endosteal. Periosteal itu adalah yang permukaan luarnya dari tulang pipih tadi. Endosteal sebelah dalamnya. Remodeling. Jadi remodeling itu adalah proses tumbuh kembang itu ada. Jadi dalam remodeling tulang ada namanya proses absorpsi. Absorpsi itu kayak dikeruk, ya. Kemudian ada proses aposisi, ya. Aposisi itu ditimbun atau ditambah tulangnya. Jadi pertumbuhan tulang itu ada proses remodeling yang itu ada dua kejadian, yaitu proses absorpsi dan aposisi, ya, itu pada proses remodeling. Nah, pada tulang yang pipih tadi, tulang periostea, lapisan yang secara periosteal pada lapisan periosteum dan endosteum. Jadi pada tulang yang di bagian luar itu bertambah, yang di bagian dalam juga ada pertambahan. Kemudian tadi remodeling yang saya sebut tadi, itu ada proses resorpsi dan aposisi karena aktivitas sel osteoklas untuk resorpsi dan sel osteoblas untuk aposisi. Aposisi itu nimbun, ya. Kalau resorpsi menggali, ya. Pola pertumbuhan, ya, pola pertumbuhan pada tulang kraniofasial arahnya downward dan forward, ya. Jadi ke bawah dan ke depan, polanya seperti itu. Kalau polanya ke belakang, ya wajahnya jadi aneh, ya, karena memang manusia itu arah pertumbuhannya adalah downward dan forward, ke bawah dan ke depan. Nah, ini adalah macam-macam teori pertumbuhan kraniofasial. Ada remodeling teori, sutural teori, cartilaginous teori, functional matrix, servosystem, part counterpart prinsip. Nah, kalau yang satu, remodeling teori. Remodeling dikemukakan oleh James Copperbras. Kemudian, ini ya, kita lihat bahwa pada remodeling teori ini merupakan mekanisme utama dari tiap-tiap tulang dari kompleks kraniofasial. Mekanisme utama dari tiap-tiap tulang.
Jadi tiap-tiap tulang yang menyusun tadi, yang tulang pipih, remodelingnya tadi kan secara periosteal dan endosteal. Kemudian pertumbuhan remodeling ini, teori remodeling tadi, cranial fold adalah ruang otak tadi, ruang tempat otak ya, cranial fold, itu akan meluas atau bertambah luas ya rongganya melalui proses deposisi eksternal ya, deposisi. Kalau deponir, deposisi berarti itu menimbun ya secara eksternal. Kemudian yang bagian dalam dari cranial fold itu malah mengalami proses resorpsi. Jadi di resorpsi ini kan tulangnya tipis, jadi tipis kan. Jadi ruang yang di tengkorak tadi semakin luas, karena ibaratnya kalau kalian di bangunan temboknya itu dikerok, dikupas temboknya ya, temboknya dikupas, yang tadinya nggak kelihatan batu bata kelihatan. Nah itu adalah proses resorpsi, seperti itulah. Jadi dikerok itu dindingnya sehingga terlihat batu batanya kan. Kalau dikerok lagi nanti bisa jebol kan, kalau dikerok terus dari dalam. Nah makanya pada pertumbuhan tulang tengkorak ini, pertumbuhannya ada resorpsi yang bagian dalam. Jadi kita kalau bayangkan di gedung, di rumahmu ada tembok, itu kamu kerok, kamu korek, kamu gali sampai dapat batu bata. Nah itu kan strukturnya lemah jadi dia. Nah inilah kehebatan Allah ya, Tuhan. Biar tulangnya nggak lemah, dari bagian luar itu ada pembangunan, atau kalau di tembok ada yang tukang bangunan yang bikin batu bata yang baru dari sebelah luar. Nah inilah yang mengapa cranial fold tadi meluas tapi bentuknya nggak berubah, maksudnya bisa berkembang secara baik ya. Seperti itulah prosesnya, dari bagian dalam digali, dikerok, tetapi bagian luar juga ada yang membangun atau mendeposisi ya, mendeposisi dari sebagian luar. Ini yang bekerja adalah sel ya, sel-sel yang meresorpsi adalah sel osteoblast yang mengaposisi atau mendeponir atau menimbun. Mendeposisi itu adalah tulang osteoblast ya. Kalau menggali osteoklas, menimbun osteoblast ya. Sama nanti untuk pergerakan gigi juga seperti itu. Di pergerakan gigi, kalau di behel giginya, di orto, nah itu yang bekerja adalah sel osteoklas dan osteoblast. Nah ini ya, tulang wajah tumbuh ke arah bawah dan depan terhadap basis krani dengan posterior resorpsi dan anterior deposisi ya. Jadi bagian posterior mengalami resorpsi, anteriornya deposisi, penimbunan tulang. Itu teori remodeling. Kemudian ada teori sutural oleh Joseph Weinman ya dan Henry Sisser. Di sini dikatakan bahwa pertumbuhan utama tulang kraniofasial dikendalikan secara genetik dalam sutura ya, dan kartilago. Jadi sutura dan kartilago itu satu kesatuan sebenarnya ya. Pada cranial fold dan maxillary complex, pertumbuhan sutural sebagai mediator utama. Nah ini yang seperti saya jelaskan tadi di depan, bahwa di sambungan-sambungan itulah terjadi pertumbuhan atau di sutura ya. Arah pertumbuhan maksila downward dan forward. Jadi kalau pertumbuhan kraniofasial hampir rata-rata downward dan forward ya. Arah depan dan bawah atau bawah dan depan. Nih, ini adalah sutura di wajah, nasomaxillary complex. Ini yang gambar yang warna merah ya, tulangnya, tulang wajah, tulang yang menyusun maksud saya. Tulang yang menyusun wajah. Ada sutura frontomaxillary atau sutura yang menghubungkan tulang frontal dan tulang maksila.
Kemudian ada sutura zigomatico-temporal, berarti itu sutura menyatukan antara tulang zigomatikum, tulang pipi, dan tulang temporal atau pelipis ya. Kemudian ada zigomatico-maxillary sutura ya. Berarti suturanya tadi menghubungkan antara tulang zigomatikum, tulang pipi, dan tulang maxillaris, tulang rahang atas. Kemudian ada tulang pterygopalatine sutur ya, jadi sutura yang menghubungkan tulang pterygoideus dan tulang palatum. Ya, jadi kalau kalian baca gini ini malah menjadi petunjuk nih bahwa tulang sutura ini menghubungkan antara tulang A dan tulang B gitu ya. Kemudian ada teori pertumbuhan lagi kraniofasial adalah cartilaginous teori. Pertumbuhan pada periosteum dan endosteum pada tulang kraniofasial diteruskan sampai pada sutura. Nah, jadi pertumbuhannya itu selain pada tulang pipih yang tulang tengkorak tadi, juga tulang sutura juga tumbuh ya. Kartilago berperan besar pertumbuhan kraniofasial, sinkondrosis memperpanjang basis kranial. Nah, tadi memperpanjang basis kranial atau kranii. Memperpanjangnya cuma seperti saya ungkapkan tadi, sampai umur 7 tahun, itu pun memperpanjangnya sangat kecil. Sudah 7 tahun, basis kranialnya tidak bertumbuh. Cartilago dicondyles mengarahkan pertumbuhan mandibula ke arah downward dan forward. Cartilago dicondyles, condyles itu di tulang apa ya? Ada yang tahu? Izin dokter, kondilus itu adalah perpanjangan dari tulang mandibula yang bentuknya agak membulat untuk jadi junction di TMJ. Ya, jadi tulang condyles itu bagian dari mandibula yang di bonggol ya, di bonggol mandibula itu dia menghubung, dia itu perantara antara tulang mandibula, tulang rahang dengan tulang yang tulang tengkorak ya. Condyles itu kepala sendinya itu ya. Nah, seperti disampaikan tadi, condyles itu berarti kalau untuk mandibula adalah pusat pertumbuhannya ya, pusat pertumbuhan dari mandibula itu salah satunya adalah tulang di condyles ya, condyles. Makanya kalau punya adik atau ponakan itu ya suka memaju-majukan rahang bawah, itu dicegah ya, tidak dibolehkan, karena kalau dia suka maju-majukan rahang bawah, itu condyles sebagai pusat pertumbuhan mandibula itu distimulasi untuk tumbuh lebih pesat. Akibatnya nanti dia kayak kalau di wayang itu cakil ya, cakil di wayang di Jawa itu ada cakil, itu rahang bawahnya lebih maju. Kalau di dunia politik mungkin kalian lihat Abu Rizal Bakri, mantan ketua umum Golkar, itu juga dagunya maju ya, itu adalah pertumbuhan mandibulanya lebih pesat dibanding maksilar. Makanya yang suka topang dagu gitu ya, topang dagu kenapa dicegah ya, karena dia akan menyebabkan kondilesnya tadi meluncur ke depan. Karena suka meluncur ke depan tuh kayak distimulasi agar tumbuh terus. Nah, akibatnya bisa nanti jadi crossbite anterior atau mandibulanya lebih maju ya. Jadi pada sistem cartilaginous teori ini ya, cartilago berperan besar pada pertumbuhan kraniofasial. Cartilago itu seperti saya bilang tadi tulang rawan. Cartilago bisa terletak di sutura. Ternyata juga terletak cartilago di condyles ya. Jadi banyak cartilago itu pokoknya di pusat pertumbuhan, di sutura, di condyles, di symphysis kalau di mandibula, atau di palatum itu ada sutura palatina. Tulang rawan ini sangat berperan ya untuk sebagai pusat pertumbuhan. Condyles jadi mengarahkan pertumbuhan mandibula sama mengarah ke downward dan forward.
Oke, kemudian ada tuh teori fungsional matrik teori ya. Ini pertumbuhan kraniofasial dipengaruhi oleh fungsi komponen kranial terdiri dari dua unsur, fungsional matrik, unit skeletal. Dua jenis fungsional matrik, periosteal matris, kapsular matris ya. Ini kalau fungsional matrik teori ini kurang peken ibaratnya gitu. Unit skeletal dibagi unit mikroskeletal dan makroskeletal ya. Jadi teori tumbuh kembang, sekarang teori tumbuh kembang kraniofasial keempat adalah fungsional matrik teori. Yang kelima servo sistem teori. Servo sistem berarti servo dari genetik ya, dikendalikan secara genetik. Di mana septum nasalis tahu nggak septum? Septum nasal tuh hidung. Jadi septum itu adalah yang memisahkan antara lubang hidung kanan dan kiri itu ya. Septum nasalis menentukan pertumbuhan bagian tengah wajah ya. Jadi yang menentukan pola bentuk wajah bagian tengah itu adalah yang tulang hidung ini, yang septum nasalis tadi memisahkan antara bolongan kanan dan kiri dari rongga hidung. Septum nasalis itu sangat menentukan pertumbuhan bagian tengah wajah. Perubahannya dimediasi oleh oklusi gigi. Nah, oklusi gigi, gigi rahang atas, rahang bawah itu juga sangat berperan ya untuk menentukan wajah ya. Kemudian mandibula akan merespon dari perubahan oklusi gigi maksila mandibula. Jadi kalau ada perubahan oklusi itu adalah berkontaknya gigi rahang atas dengan gigi rahang bawah ya. Berkontaknya itu adalah disebut oklusi. Oklusi gigi maksila berarti oklusi gigi rahang atas, oklusi gigi mandibula yaitu gigi rahang bawah ya. Jadi saat gigi yang di rahang atas berkontak dengan gigi yang di rahang bawah, itu juga menimbulkan adaptasi muskular dari otot-otot atau otot ya muskular, dan secara lokal memicu pertumbuhan di kondilus ya. Jadi pertumbuhan pengunyahan itu juga akan memengaruhi pertumbuhan dari tulang mandibula. Di sini bisa dijelaskan kejadian tingginya angka impaksi gigi molar ketiga. Saat ini impaksi gigi molar ketiga terutama ya mandibula ya, mandibula maksila. Kalau mandibula ya ini penjelasannya. Kenapa prevalensinya semakin meningkat? Kenapa meningkat? Ya karena ini tadi perubahan oklusi maksila mandibula dengan adaptasi muskular dan secara lokal ini. Jadi gini maksudnya. Saat beroklusi itu kan tadi dibilang akan mempengaruhi adaptasi otot dan ke kondilus, di mana kita tahu kondilus adalah pusat pertumbuhan mandibula. Orang-orang modern atau orang zaman sekarang itu ngunyahnya atau kontak gigi rahang atas rahang bawah itu makanannya lembut-lembut. Ya, beda dengan orang zaman purba ya yang dulu makanannya keras-keras, tidak dimasak dengan baik, kemudian makan biji-bijian kayak jagung yang keras dan sebagainya, sehingga dia memicu pertumbuhan tulangnya, mandibulanya lebih pesat. Akibat pertumbuhan yang pesat, pertumbuhannya bagus. Kalau orang zaman dulu hampir jarang ditemukan impaksi molar ketiga. Nah, kalau zaman sekarang orang banyak sekali impaksi ya karena pengunyahannya makannya lembut-lembut. Makan roti, bubur, kemudiannya sering paling roti lah ya, snack-snack ringan, paling kayak gitu kan. Jarang lagi makan yang keras-keras ya. Orang modern makannya lembut-lembut. Akibat dari lembut tadi,
stimulasi pertumbuhan di tulang mandibula ataupun maksilanya juga kurang karena kontaknya tadi lembut-lembut terus sehingga ya nggak berkembang. Saat molar 3 butuh tumbuh, dia kurang ruang. Itu penjelasan kalau dari teori yang ini tadi ya, teori tumbuh kembang yang servosistem teori. Tapi ini genetik ya kalau servosistem, tapi yang maksud saya jelaskan tentang pengaruh lingkungan dari makanan. Itu adalah makanan zaman sekarang lebih cenderung lembut, ya, sehingga rahangnya kurang berkembang. Kalau rahangnya kurang berkembang, akibatnya apa? Giginya bertumpuk-tumpuk, maju, ada yang di depan, di belakang, ada yang beroverlap, ya. Dan itu harus dirawat ortodonti ya, nanti pakai behel kalau giginya susunannya tidak rapi seperti itu. Karena kalau tidak rapi, pertama akan mengakibatkan apa? Sikat giginya susah, ya, menyikatnya susah sehingga makanannya tinggal di situ, sisa makanan tinggal di situ kotor sehingga memudahkan timbul penyakit jaringan keras gigi maupun penyakit periodontal, ya, penyakit jaringan yang menyerang jaringan periodontal. Nah, itu tentang tumbuh kembang tadi ya. Kemudian yang nomor 6 teori tumbuh kembang tulang kranial adalah part counterpart principle oleh Enloe, yaitu menyatakan bahwa tulang tengkorak terdiri dari banyak struktur, jadi ada 28 tulang, di mana tumbuh dan berkembang dengan saling melengkapi, ya, part counterpart principle. Jadi tumbuhnya antar tulang tuh saling melengkapi, kalau saling berkoordinasi. Kalau ada gangguan terjadi, yang saya bilang tadi, rahang bawahnya bisa lebih maju, atau rahang atasnya malah lebih maju dari rahang bawah sehingga tongos, dan sebagainya. Itu kalau tumbuhnya tidak saling melengkapi atau tidak seimbang, ya. Nah, pertumbuhan maksila akan diseimbangkan dengan pertumbuhan mandibula. Jadi, pertumbuhan maksila dan mandibula itu harusnya harmonis ya, pertumbuhannya saling menyesuaikan. Tetapi kalau tidak harmonis pertumbuhannya, satu sisi menonjol, akan terjadi maloklusi. Ya, contohnya maloklusi giginya atas tongos, tulang maksilanya terlalu maju ke depan. Misal pada elisu gigi ya, giginya maju banget tuh karena maksilanya lebih ke depan dan giginya akan tumbuh berinklinasi lebih ke depan. Kemudian kalau mandibulanya yang terlalu maju ya, tadi seperti contohnya Abu Rizal, pengusaha Abu Rizal Bakri ya, rahangnya lebih maju ya. Itu karena pertumbuhan maksila mandibulanya tidak seimbang ya. Di mana harusnya menurut teorinya Enloe ini part counterpart principle, tumbuh berkembangnya saling melengkapi ya, saling menyesuaikan. Oke. Ya, mungkin satu kali pertemuan lagi nanti akan selesai. Mungkin saya kasih kita kuliah lagi kalau hari Kamis kalian di mana? Ya, Indah Tanjung. Kalau Kamis kegiatannya akademiknya apa? Mungkin dokter biasanya Kamis itu kelayo dok. Kelayo ya, Kamis kelayo. Kuliah apa? Ya. Hari Kamis itu ada. Hari Kamis itu ujian dokter, stomato. Oh, ujian. Nah, ini ujiannya Senin ya tadi ya? Ya, 2 minggu lagi dokter. Iya, Senin besok, Senin depannya. Atau kalau nanti Senin aja, Senin hari libur kan Senin? Kalian bisa jam Iya, berapa? Kalian mau jam berapa? Nanti didiskusikan ke grup angkatan dulu mungkin dokter. Oh ya, boleh. Kalau bisa Senin pagi aja. Ya. Atau jam 10 boleh. Ya. Baik dokter. Ya, nanti Senin, kalau nggak bisa Selasa. Tapi kalau Rabu nggak bisa. Rabu saya
ada ujian kompetensi tryout untuk koas. Ya Senin Selasa kan hari libur tuh. Kalian mau jam berapa? Ya, nanti kontak saya ya, lewat WA saja. Mungkin saya akhiri dulu ya, karena masih 1 kali pertemuan lagi, nanti selesai 1 kali pertemuan itu selesai semua. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Izin dokter. Ya, Izin Kevin. bertanya dokter, kalau untuk materi dari dokter Arya sendiri ini apakah perlu dibuat rangkuman catatannya dokter? Dibuat apa? Rangkuman catatan dokter. Nggak usah, kalian sendiri aja. Baik dokter. Ya, Terima kasih, rangkuman dokter. catatan untuk kalian saja. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri dulu ya. Nanti kodiknya hubungi saya untuk kuliah di hari Senin atau Selasa, bisanya di jam berapa ya? 1 jam aja. Kalau pokoknya saya waktu kosong mulai jam ya sekitar jam 8 sampai jam 1 ya, 1 dan 2. Ya, kalau itu nanti bisa. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Absensinya ini dokumentasinya ya, didokumenkan. Kamu screenshot salah satu untuk bukti kuliah hari ini.